kita sudah 0739. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara rahmati Allah, kajian Kamis pagi rutin. Alhamdulillah kita diberikan rahmat Allah bahwa kalau di Jakarta dan sekitarnya pagi ini adalah hujan deras dan memang beberapa minggu bahkan hampir 1 bulan kondisinya selalu hujan terus. Bahkan ada sedikit rasa ketakutan di antara kita tentang keberkahan hujan ini. Namun hujan adalah berkah. Ingat bahwa secara ilmiah, petir, pelangi, dan hujan itu adalah awal dari kehidupan. Itu disebutkan di dalam Quran dengan jelas secara ilmiah. Oleh karena itu, jangan mengeluh tentang hujan karena keberkahan, tapi berdoalah selalu menjadikan berkah dan bukan menjadikan ancaman. Semoga dihindarkan dari mara bahaya. Oleh karena itu, selalu kita bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan taslim tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah nanti di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada bab baru ya hari ini Ustaz, ya, kita masuk pada bab 42 kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Sedikit saya mengulas tentang refresh saja tentang bab 41 hal-hal pentingnya saja. Bahwa secara garis besar untuk bab 41 Riyadhus Shalihin ini adalah pertama adalah Islam itu menjaga iman. Jadi konotasi iman itu ya selalu beriman, selalu menjaga akidahnya. Yang kedua juga menjaga keluarganya. Yang ketiga menjaga kehormatannya. Yang keempat juga menjaga keseimbangan dan keadilan sosial di sekitarnya. Jadi bukan hanya sholat saja, tidak peduli dengan lingkungan. Itu juga keliru. Kemudian amanah. Bila diberikan kepercayaan, itu amanah dijalankan. Dan merusaknya apabila terutama lewat dengan durhaka dan memutus tali silaturahim. Jadi bab ini mengupas 2 hal, keharaman durhaka dan memutus silaturahim. Dari hal-hal tadi menjaga iman itu akan rusak apabila kita durhaka kepada orang tua kita. Kita memutus tali silaturahim kepada orang tua dan keluarga kita. Nah, ini semua adalah dosa besar yang berujung laknat dan tertutup hidayahnya. Kita tidak ingin membahas soal, oh di mana-mana terjadinya bencana, apakah ada korelasi? Wallahu alam. Kita tidak tahu kondisi imam populasi komunitas itu apakah memang tercipta sesuatu yang menyebabkan Allah. Jadi terjadinya bencana secara syar'i, kita berbagi diri dengan iman kita, perilaku kita. Itu hal-hal penting tadi. Namun pesan penting dalam hal kajian ini dalam 41 perintah utamanya adalah berbakti kepada orang tua dengan tutur kata yang mulia, tawadhu dan berdoa. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Jangan menyebabkan orang tua murka atau marah kepada orang tua, baik langsung ataupun lewat orang lain. Jadi lewat orang lain saja itu bisa menyebabkan durhaka kepada orang tua. Artinya, umpamanya gara-gara ada masalah orang tua, orang lain, kita dengan orang tua menjadi tercemar namanya, dan kita mendapatkan marah orang tua. Itu juga termasuk kategori yang dosa besar. Jadi langsung maupun tidak langsung, sehingga sangat hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah menyambung tali silaturahim, minimal dengan adab. Menyapa, mendoakan, tidak memusuhi. Jadi tidak harus berdatang langsung kalau memang jaraknya tidak memungkinkan. Setidaknya saat ini komunikasi sangat mudah. Video call, upayakan video call, nggak bisa langsung. Kalau tidak ya sudahlah WA. Ya Bu, Pak, Ayah, Ibu, gimana kabarnya sehat Bu? Gitu. Syukur-syukur kami sudah transfer Bu, Alhamdulillah. Kami sudah transfer Ayah, Alhamdulillah. Itu berbakti kepada orang tua. Kemudian menjaga lisan dan dari dusta, kesaksian palsu, fitnah, dan gosip kemarin sudah kita bahas. Ini termasuk yang diharamkan. Kemudian menunaikan amanah
dan kewajiban, jujur dalam sumpah dan laporan. Ini menjadi pesan-pesan perintah utama dalam hadis tersebut. Kemudian mengelola harta dengan benar, artinya irit gitu. Kemudian larangan keras dalam hadis yang kita bahas pada bab 41 adalah pertama durhaka kepada orang tua, langsung atau tidak langsung. Kemudian memutus ikatan kekeluargaan. Jadi memutus tali silaturahim, baik memulai atau disebabkan oleh orang lain, memulai sendiri atau di orang lain, itu sama sekali dilarang. Jadi kalau bisa bukalah tali silaturahim. Nah, kemarin diskusi dengan teman-teman di grup sebelah saya itu memblokir HP itu didiskusikan panjang. Nah, itu termasuk memutus tali silaturahim tidak? Kalau memang niatnya memutus tali silaturahim ya kena gitu. Jadi diterjemahkan sedetail itu gitu. Jadi kalau mamanya niatnya aku kesel sama si A, saya blokir aja. Padahal si A nggak tahu kalau kita kesel gitu. Nah itu juga jangan. Kemudian syirik membunuh tanpa hak itu juga menjadi larangan keras yang menjauhkan dosa besar. Kemudian dusta, kesaksian palsu, sumpah palsu itu juga al-yamin al-ghamus. Ya, tidak yang tidak diperbolehkan sama sekali ini dilarang. Dan pesan yang bijak bahwa di hadis 41 ini adalah akidah yang benar akan melahirkan keluarga yang utuh, insya Allah. Keluarga yang utuh akan menjaga kehormatan dan dengan baik. Kehormatan yang terjaga menegakkan keadilan insya Allah dan keadilan membuka rahmat Allah. Ini satu rangkaian yang panjang. Oleh karena itu diawali dari perilaku kita, diri kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, mengikat satu silaturahim. Itu Bapak Ibu sekalian ya rahmat yang kita bisa sarikan pada bab 41. Alhamdulillah kita akan masuk pada bab 42 yang nanti akan dibahas dengan Ustadz Salman. Kami persilakan Ustadz untuk membahas bab 42. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan izin Allah ya masih dapat hadir dalam kajian Islam intensif sahabat sehat di pagi hari Kamis ini dengan diiringi dengan rahmat cucuran rahmat Allah yang turun dari langit berupa hujan dari semalam. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga
hujan ini yang diturunkan ini memberikan manfaat. Allahumma hawalaina la alaina. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi di mukadimahi oleh Pak Yai Sakri, insya Allah kita akan melanjutkan pada bab 42 dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi dengan tema birri asdiqail ab, berbakti kepada teman-temannya ayah, begitu juga teman-temannya ibu, kerabat, istri, dan orang lain yang disunahkan untuk dimuliakan. Ini sebagai jawaban atas pertanyaan mungkin yang pernah disampaikan, apa yang bisa kita lakukan setelah kita berbakti kepada orang tua dan orang tua kita itu sudah meninggal, sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita? Dan ini salah satu jawabannya adalah bab 42 ini kita berbakti kepada temannya ayah dan ibu kita dan keturunannya mereka. Kita mulai membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai keduanya, dari baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, suatu, ini kebaktian bukan kebaktian untuk umat Nasrani ya, suatu bentuk berbakti kita, eh, inna abaral birri, ya, bentuk perbuatan yang paling berbakti, ayyasilar rajulu, adalah orang yang menyambungkan uda abihi kepada orang yang dicintai dari ayahnya, kawan-kawannya. Uda di sini adalah orang yang dicintai atau sahabat ayahnya. Yang terpampang di eh, kita ini adalah potongan hadis, ya. Makanya nggak tertulis di sini riwayat siapa. Tapi ketika kita merujuk pada kitab hadis, rupanya ada riwayat-riwayat yang lain. Ada satu, dua, tiga riwayat yang lumayan agak panjang. Ketiga riwayat ini adalah semuanya dari Al-Imam Muslim. Yang dipampang, yang disampaikan di tertera di dalam layar ini hanya potongannya saja. Adapun yang riwayat yang lebih panjang juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Saya bacakan secara singkatnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa ada seorang Arab Badui bertemu dengan Abdullah bin Umar dalam perjalanan menuju Mekah. Kemudian Arab Badui ini, kemudian Abdullah bin Umar, maaf, memberikan salam kepada Arab Badui. Lalu bukan hanya sekedar memberikan salam, lalu himar atau keledainya, eh, dia meminta Arab Badui untuk menaiki keledainya karena irkabu. Padahal keledai itu dia sedang tunggangi, tapi Abdullah bin Umar turun meminta Arab Badui untuk menaiki keledainya. Begitu juga sorbannya.
yang menutupi kepalanya karena biasa panas, itu juga diberikan kepada Arab Badui ini. Nah, Abdullah bin Dinar mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kemuliaan kepada engkau. Ini orang adalah orang Arab Badui, ya. Kenapa engkau melakukan perbuatan seperti itu? Seakan-akan menghormatinya begitu tinggi, padahal biasanya Arab Badui itu udah biasa jalan kaki, nggak perlu naik kendaraan. Nah, jawab Abdullah bin Umar adalah, sesungguhnya ayahnya orang ini, Arab Badui ini, itu adalah teman baiknya ayahku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana sabda yang tadi kita baca, Inna abarral birri silatur rajuli ahla wudi abihi. Sesungguhnya merupakan sebuah bentuk berbakti yang terbesar, bakti kita kepada orang tua itu adalah menyambung, eh, mempererat hubungan kepada sahabat ayah. Sahabat sehat yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini terlihat sangat jelas bagaimana bentuk, ya, bentuk bakti kita kepada orang tua kita ketika masih hidup dan juga ketika mereka sudah tiada. Kita sebagai keturunannya, sebagai anaknya, harus mengerti, harus tahu siapa saja kawan-kawan dari orang tua kita, dari ayah bunda kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melanjutkan bakti kita kepada orang tua itu dengan cara melanjutkan bertemu, bersilaturahmi kepada temannya, teman ayah kita. Jika teman ayah kita sudah tiada, dia punya keturunan, punya anak. Nah, kita berteman, kita bersilaturahmi kepada mereka. Kita memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ayah kita, ayah bunda kita. Jadi ini sebagai bentuk abarul birri, ya, sebagai bentuk bakti yang besar, terbesar, ya, kepada orang tua kita dengan cara kita memuliakan sahabat-sahabat dari ayah bunda kita, dan kita bersilaturahmi kepada mereka ketika ayah kita, bunda kita sudah tiada, kita datangi sebagaimana ayah kita dulu yang mendatangi sahabat-sahabatnya. Nah, ini yang dinamakan dengan menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai tadi yang diceritakan oleh Pak Yai, nomor HP-nya saja sampai diblokir, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi supaya komunikasi yang kita jalin, yang kita eratkan itu terus mengalir. Dari situlah, ya, pahala-pahala, eh, karena silaturahmi ini termasuk juga ibadah, bukan ibadah ritual, tapi ibadah bagaimana kita menjalin persaudaraan. Pahalanya tetap mengalir sebagaimana ibadah ritual kita. Ini eh, dari satu dua riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Adapun riwayat yang ketiga juga kurang lebih sama maknanya, dalam cerita, dalam kisah tentang perjalanan Abdullah bin Umar menuju Mekah bertemu dengan Arab Badui, yang mereka biasa jalan, tapi oleh Abdullah bin Umar eh, diminta untuk naiki kendaraannya karena untuk memuliakannya. Dan ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah bagi kita semuanya untuk juga mencintai sahabat-sahabat dari ayah bunda kita semuanya. Dan ini sebagai bentuk birrul walidain. Ya, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang pertama terkait dengan memuliakan sahabat dari orang tua kita.
Kita lanjut pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Usaidin. Ya. Usaidin bidhammil hamzah dengan membacanya hamzahnya dengan dhammah wa fathis sin, sinnya fathah. Namanya Malik ibni Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min bani Salamata faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima faqala na'am as-salata as-salatu ala alaiha alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Abu Said namanya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Dia berkata, suatu ketika kami sedang duduk berada di sisi baginda Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Orang itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih ada amalan yang bisa saya amalkan sebagai bentuk bakti saya kepada kedua orang tua, yang mana keduanya sudah meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, masih ada. Iya, masih ada. Apa itu? Pertama, as-salat alaihima. Doakan. Doakan keselamatan buat kedua orang tua kita. Yang kedua, al-istighfar lahuma. Mohon ampun untuk keduanya. Yang ketiga, infadhu ahdihima. Laksanakan janji kedua orang tua setelah dia meninggal. Yang keempat, silaturahim allati la tusalu illa bihima. Pererat hubungan kekeluargaan yang tidak dapat disambungkan kecuali dengan adanya orang tua tersebut. Dan yang kelima adalah ikramu shadiqihima. Muliakan kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, clear ini merupakan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan tersebut yang selama ini mungkin selalu kita tanyakan pada diri kita, yang bisa jadi apa bentuk uh, bakti kita kepada orang tua, yang mana ketika masih hidup mungkin kita merasa kurang untuk berbakti kepada keduanya. Kita bisa lanjutkan ketika mereka sudah tiada dengan 5 amalan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Beruntung ada seorang dari Bani Salamah yang bertanya secara detail, kira-kira apa yang bisa kita lakukan yang pahalanya untuk orang tua kita, yang kita bisa berbakti kepadanya, pahalanya buat kita dan juga buat orang tua kita, yang kita bisa kirimkan pahalanya buat mereka. Yang pertama adalah kita senantiasa mendoakan keduanya, mendoakan keselamatan di kuburnya, mendoakan keselamatan nanti pada yaumul hisab, mendoakan keselamatan dari siksa api neraka. Doa yang kita mintakan pada Allah untuk orang tua kita yang sudah wafat, semoga dengan doa ini anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama kepada kita jika nanti kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
keturunan yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Makanya bentuk bakti kita kepada orang tua bukan hanya semasa mereka masih hidup, tapi juga ketika mereka sudah wafat, itu juga kita berbakti dengan cara kita mendoakan keselamatan untuk mereka. Begitu pula kita mohonkan ampun pada Allah untuk kedua orang tua kita. Istighfar lahumma. Mungkin selama kita masih hidup, kita bisa memohon ampun buat diri kita. Ketika kita membaca Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kita kirimkan juga istighfar untuk orang tua kita. Ayah bunda kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan ampun ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Maafkanlah kesalahan mereka. Luaskanlah kubur mereka. Ringankanlah pertanyaan mereka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Begitu pula yang ketiga, kita infazu ahdihima. Laksanakan janji orang tua kita. Orang tua kita pernah berjanji tapi belum sempat kesampaian. Nah, kita jalani, kita laksanakan janji tersebut. Orang tua kita janji misalkan akan bersedekah untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, untuk anak-anak yatim. Anak-anaknya, keturunannya tahu, ya bersepakat, ayo kita bersedekah sebagaimana janji orang tua kita. Sehingga harta kita menjadi berkah karena menjalankan janji dari orang tua. Harta kita tidak hilang begitu saja, tapi akan berkembang karena dipakai untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan janji yang telah diungkapkan oleh orang tua kita. Begitu pula yang keempat yang disebutkan dengan silaturahim. Kawan-kawan, keluarga, kerabat, ketika orang tua kita masih hidup senantiasa misalkan ketika lebaran datang ke tempat ini, datang ke tempat ini. Kita sebagai anaknya ketika itu ikut, ketika masih kecil, udah remaja, udah dewasa, juga ikut. Nah, ketika orang tua kita sudah nggak ada, jangan kita putus hubungan silaturahmi tersebut. Jangan kita putus ya hubungan kekerabatan tersebut. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada. Walaupun orang tua teman kita tadi itu yang ya karena satu generasi sudah tidak ada pula, jangan kita putus. Tapi kita tetap menjalaninya, datang ke rumahnya, sebagaimana orang tua mereka masih ada. Ya, kalau kita punya eh, eh, kebiasaan, ya tradisi, misalkan, kalau di kami ini malam Lebaran itu, malam takbiran itu silaturahmi, ya datang ke fulan kawannya atau yang biasa dilakukan oleh orang tua kita. Jadi eh, kita lanjutkan tradisi tersebut, tentunya yang dekat-dekat karena eh, malam takbiran. Kita persiapan juga buat besoknya untuk Idul Fitri. Besokannya ketika hari Idul Fitri, Lebaran pun melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Kunjungannya ke ini, yang mana dulu kita lakukan. Nah, ini sebagai bentuk bentuk birrul walidain kita, bentuk bakti kepada orang tua kita walaupun mereka sudah tiada. Yang keempat, tetap menjalin silaturahmi kepada mereka yang selalu disilaturahmi ketika masih hidup. Dan yang kelima, yang terakhir,
kita cukupkan untuk dua hadis saja, adalah bagaimana kita memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Ayah bunda kita punya sahabat dan kita tahu ini adalah sahabatnya, kita muliakan. Pernah terjadi di dalam keluarga kami, abang saya karena mengisi pengajian di tempat yang lain, bukan di Jakarta, tiba-tiba dia ditegur, Pak Ustadz, saya ini saudara kamu, gitu. Padahal nggak kenal gitu, tapi mengklaim mengklaim dirinya sebagai saudara. Gitu. Ah, tapi ketika diceritakan silsilah keluarganya, ketemu memang saudara, tapi karena jarang ketemu, dengan izin Allah dalam satu pengajian Allah Subhanahu wa taala pertemukan sehingga uh, kembali merajut dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Nah, ini model-model seperti ini ya bisa kita perluas lagi jaringan bagaimana kita bisa memuliakan ya sahabat-sahabat orang tua kita sebagaimana kita muliakan orang tua kita. Kita berbakti kepada mereka. Tentunya semuanya ini dalam hal-hal yang sifatnya positif kebaikan. Ya, sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, ya kita taati perintah orang tua kita sebagaimana uh, kebaikan itu. Ya, kalau untuk misalnya urusan negatif, uh, bagaimana ketika orang tua kita misalkan memerintahkan kepada yang maksiat, nah ini sudah jelas tidak seperti itu. Tapi semua kebaikan yang datang dari orang tua kita, kita ikuti, kita berbakti kepada mereka. Dengan dengan perbuatan ini, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti anak-anak keturunan kita akan melakukan hal yang sama, yang serupa. Mereka akan berbakti kepada kita. Jangan kita berharap anak keturunan kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, kalau kita sendiri sebagai anak tidak berbakti kepada orang tua kita sendiri. Ya, kita contohkan kepada anak-anak kita bahwa kita sebagai orang tua juga sebagai anak, kita berbakti kepada orang tua yang telah wafat, yang telah dipanggil oleh Allah, telah masuk di liang kubur, supaya anak-anak kita faham, tahu. Nanti ketika kita yang sudah wafat, mereka akan datang ke kubur, mendoakan kita, dan berbakti kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal, sudah wafat, sebagaimana mereka juga berbakti ketika mereka masih hidup. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini sebagai uh, pemantik kita untuk kita bisa segera ya yang sama ini mungkin sedikit terputus ya kita rajut Yang kembali, apa sih kita tadi? ikat kembali bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara kita berbakti kepada teman-teman ayah bunda kita, kerabat termasuk juga istri, teman-teman istri dan juga eh, yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri Al-Fakir sendiri dan juga sahabat sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka untuk sesi dialog. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya untuk dua hadis ini sebagai pembuka eh, pada bab 42 ya Ustaz ya. Jadi kita betul-betul dimaknai silaturahim ibadah itu tidak cukup hanya kepada lingkup keluarga, ternyata termasuk kerabat. Apakah itu sahabat kerabat ayah, kawan ayah, kawan ibu, sahabat ibu, kawan istri, kawan suami, dan terdekat yang terinteraksi dengan kita. Karena ini terlandasi sama dengan hadis atau juga ada dari Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masyakin wal jaridil qurba wa jaridil junub wa sahibi bil janb. Nah, ini ya bil janb. Ini para mufasir mengartikan kalau istilahnya dan lain-lain gitu ya, Ustaz ya.
Jadi ada teman dekat di situ, ada sahabat di situ, rekan perjalanan, rekan kerja, orang yang berinteraksi dengan kita. Jadi sebenarnya bahwa ukhuwah Islamiyah kita itu sangat luas. Birrul walidain ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi birrul walidain itu tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga masuk di luar ya Ustaz tadi sebutkan lebih panjang lagi ini. Itu. Saya ingat Ustadz kalau fenomena mudik ini saya kembali contohkan mudik. Sebenarnya mudik itu adalah kalau saya refleksi dari perintah agama yang ini sudah dimaknai oleh masyarakat Indonesia yang saya pahami seperti itu. Karena apa? Pertama, ayo le kembali ke rumah, sowan kepada orang tua. Itu berbakti. Ikat tali silaturahim itu ini pesan dari hadis dari bab 40, 41 dan 42 ini yang saya pahami di situ. Jadi tetap jaga apa namanya jangan durhaka pada orang tua, ikat tali silaturahim. Dan kemudian saya ingat sekali ketika orang tua bahkan para kiai dulu itu memesan walaupun gak menyebutkan dalil beliau-beliau, tapi refleksi langsung. Tolong datang ke itu loh Mbah A, Bapak A, Bapak B, Pak C yang sama sekali saya tidak tahu. Saya ikut saja karena ini adalah fatwa orang tua. Bahkan saya pernah diajak, gendong, ayo nak ikut saya. Di bonceng sebelah, jauhnya hampir 15 kilo. Saya kaget di sana. Bilang, ayah panggilan ke ayah, ke saya ke ayah itu Abah. Abah, ini sinten, Pak. Ini adalah sepupu dari Mbah, nak. Sepupu dari Mbah, itu jauh. Tetapi diingatkan, ini dekat pasar loh, nak. Kalau ke pasar ini, mampir ya. Kebetulan beli jualan buah. Alhamdulillah, dia pulang dibawain buah. Ada juga yang kerabatnya jualan pecel, kita makan nasi pecel. Nah, ini kenangan bahwa dengan makna tiga ini bahwa kita tidak terbatas berbakti hanya kepada orang tua secara langsung dan silaturahim kepada keluarga kita saja tidak. Tetapi ternyata itu nanti jadi asabil asahib bil janab ini adalah uh, rekan-rekan kerabat dan lain sebagainya itu juga bagian dari sunnah saya berbuat baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikit aja jadi makna mudik, dikit lagi kita akan mudik. Jadi kalau mudik jangan hanya ketemu orang tua dan saudara saja. Teruskan. Punten, kalau dulu saya satu kampung pernah saya jabat tangan Bapak Ibu. Ketika saya masih di SD SMP dan bisa berjalan satu kampung, Alhamdulillah seluruhnya rumah itu kita datangi seluruhnya dan kita jabat tangan di semuanya rumah itu. Kalau ada yang kelewat, saya ulang lagi. Belum ketemu kemarin rumah yang sana gitu. Itu jarak kampung dulu karena itu amanah orang tua. Bapak Ibu ada pertanyaan dari Ibu Eni Triana. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, mana yang lebih kita prioritaskan untuk kita lanjutkan silaturahmi? Teman orang tua kita atau saudaranya yang terkadang mungkin terputus komunikasi sekian lama. Namun dengan teknologi sekarang ini bisa terhubung kembali. Nah, apakah saudara dulu kita kumpulkan, kita cari dulu, saudara yang dulu yang kita kumpulkan kita cari, nggak tahu dan lain-lain dan kita cari di mana sekarang tinggalnya dan sebagainya. Karena pasti hal itu juga butuh waktu. Mohon penjelasan Ustadz. Ya, artinya ini apakah kerabat keluarga dulu, kemudian kita tanya lagi, kemudian siapa-siapa yang perlu kita datangi, gitu. Ya, alhamdulillah, ya saya diajarkan bahkan sampai jaraknya ratusan kilo. Kita upayakan bila itu sampai kita datangi, bila tidak maka kita cukup berkomunikasi dengan teknologi informasi sih. Kalau saat ini, nggih. Mohon penjelasan, Ustaz. Iya, ya. Terima kasih Pak Yai. Babnya silaturahmi eh, yang ditanya terkait dengan prioritas. Ya, tentunya yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan yang terdekat dulu. Kita lakukan yang termudah dulu. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kita bisa jalani. Teman orang tua kita atau saudara kita. Ya, memang yang paling terdekat adalah yang menjadi saudara, ya, tanpa mengurangi kemuliaan teman dari orang tua kita. Karena kalau saudara ini ya kita dari kemarin kita sebut dengan silaturahim karena ada hubungan rahim, ya hubungan darah dengan kita. Kalau yang disebut dengan saudara, kalau teman orang tua ya sejawat tadi ya as-sahibi bil jam, ya yang tadi disampaikan oleh Pak Yai dalam surat An-Nisa 36, eh, itu ya
berikan di urutan terakhir, ya, dari setelah tetangga dekat, tetangga jauh, dan wasahibi bil janb. Kalau kita memakai urutan-urutan, gitu. Tapi sekali lagi kita lakukan yang paling mungkin untuk kita lakukan. Eh, Terus eh, memang yang terdekat. Apakah tadi bisa diwakili dengan teknologi, sekarang sudah zamannya media sosial? Ini bagi mungkin yang tadi yang disampaikan Pak Yai, jaraknya sangat jauh. Ya, kita mulai dengan tadi komunikasi dulu, ya, berteman dulu, gitu ya. Nanti ketika ada waktunya, kemudian ada dananya, karena juga butuh dana, gitu. Tidak butuh waktu juga butuh dana. Kita memiliki waktu, Bismillah, kita keluar dari rumah kita dengan tujuan, ya, mempererat ikatan silaturahim. Ini tujuan ini sangat-sangat mulia, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita keluar dari rumah kita dengan niat kita mempererat silaturahmi, subhanallah, sebuah tujuan yang sangat mulia, ya. Baik itu dekat maupun jauh, tapi niatnya dahsyat, ya. Kam min amalin shaghirin yukabbiru niyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi dengan niat itu, ya, pahalanya mungkin sangat-sangat besar. Pahalanya sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang yang tujuannya adalah mengikat tali silaturahmi, mempersaudarakan. Eh, Kami pernah mendengar dari guru ngaji kami ketika itu bercerita bahwa guru ngaji kami itu pernah, ya, diminta untuk berangkat ke satu kota yang mana kota itu belum pernah dia injakkan kakinya, ya, dengan menggunakan kendaraan umum, entah itu bis atau kereta, cuma dikasih bekal nama saja, namanya Fulan, misalkan namanya Ahmad, cuma itu saja, dan berada di kota misalkan B, misalkan kota, taruhlah Bandung, cuma berbekal itu aja, alamat pastinya nggak tahu. Kemudian eh, nggak ada janjian ketemu, nomor kontaknya tidak ada, gitu. Tapi diminta berangkat, gitu. Nah, ya karena patuh kepada orang tuanya atau patuh pada guru ngajinya, orang ini berangkat. Di perjalanan dia nggak berpikir akan ketemu siapa. Tak penting dia jalan niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu. Begitu sampai di stasiun atau terminal, ya, dia bertanya kepada seorang yang ada di situ untuk mencari ketemu dengan namanya Fulan atau Ahmad. Yang ditanya rupanya kaget, Anda siapa? Gitu. Ya, saya datang diutus oleh ini. Qadarullah, yang ditanya itu adalah orang yang dicari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya bukan main. Bagaimana al-arwahu junudun mujannada. Arwah ruh itu seakan-akan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jundi-jundi yang sangat teratur. Ya, sahabat sehat yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, eh, prioritas memang lebih kepada yang terdekat, kemudian yang termudah dulu, kemudian terdekat, supaya kita bisa lakukan ini sekarang juga, saat ini juga. Adapun teknologi kita bisa manfaatkan untuk kita bisa menjaga, ya, komunikasi yang mungkin dulu kita nggak tahu uh, bagaimana keadaannya, bagaimana alamatnya, tapi dengan komunikasi teknologi saat ini bisa kita pakai, tapi jangan hanya sekedar komunikasi uh, online itu saja, tapi juga kita komunikasi secara fisik, kita datang ke tempat mereka. Wallahu a'lam. Masih di mute Pak Yai. Maaf, Alhamdulillah. Jadi tadi prioritas Ustaz ya. Jadi prioritas kan kalau di Anisa 36 tadi itu urutannya jelas. Jadi pada orang tua, kemudian pada hubungan saudara. Pertama kalau kita pada orang tua, kemudian saudara kandung, kemudian kekerabatan darah. Jadi kalau di dalam Anisa ayat 1 itu kan malah sebutnya wattaqullaha alladzi tasa'alu bihil
raham itu hubungan sedarah, nggih. Hubungan sedarah. Jadi keluarga dekat dan sebagainya. Itu utamakan prioritas. Nah, tadi Ustaz juga katakan bahwa yang paling dekat dan yang paling mudah, bukan mudah, mudah, mudah dijangkau. Jadi bukan yang paling mudah tapi mudah dijangkau. Tapi kalau urutannya yang tua dengan yang muda ya datang yang tua lebih dulu. Gitu. Jadi kita tidak usah, oh sana saya lebih tua, sana muda, jangan nggak begitu. Kalau kita mau satu jalur bisa kita lewatin saja. Memang kita kalau di di orang tua diajarkan datangi yang ke orang tua itu yang muda harus datang kepada yang tua ini. Jadi dikasih rambu-rambu seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa kita sambung seluruhnya, Ustaz. Terima kasih tadi sudah jelaskan dengan baik dengan Ustadz bagaimana urutan kekerabatan. Jadi bisa menggunakan teknologi, andai kata kita tidak bisa datang. Tetapi intinya tujuannya adalah menyambung tali silaturahim, jangan sampai terputus dan akan mendapat dampak yang sangat baik. Baik, ada pertanyaan kedua dari Bu Yanti OSDM. Kasih Bu Yanti. Assalamualaikum Ustadz bertanya. Pada saat almarhum Mama masih hidup, sempat ada satu peristiwa yang membuat kami akhirnya agak terus berselisih dengan tetangga. Tapi akhirnya berlalu, hanya tetangga itu jadi selalu buang muka bila bertemu. Berselisih belum putus, kemudian selalu buang muka kalau bertemu. Tapi Alhamdulillah tidak pernah kami pedulikan. Insya Allah kami sudah memaafkan Ustadz. Bertanya, memaafkan itu sulit melupakan. Ustadz, ternyata memaafkan itu sulit melupakan. Saat ini mama kami, mohon izin, saat ini mama kami sudah tiada. Saya sebagai anak yang jadi, yang sudah memaafkan orang tersebut untuk hubungan bertetangga saat mereka berduka yang jadi juga yang datang gitu. Mohon maaf ini untuk hubungan bertetangga saat mereka berduka juga saya datang menyambung layaknya bersosial. Hanya saja Ustadz, untuk hubungan sehari-hari kami terutama saya berusaha untuk tidak berinteraksi, apalagi sampai mengobrol hanya untuk menghindari, apalagi masih ada rasa kesal dulu tidak ada lagi. Ya. Menghindari agar rasa kesal yang dulu itu timbul-timbul kembali. Mohon bagaimana hukumnya Ustadz. Jadi ada tetangga yang ya masih nggak tegur sapa sampai hari ini, walaupun kita sudah baikan, Bapak itu memaafkan. Ya, masih sudah bertegur sapa tetapi tidak ingin memancing masalah baru. Mohon penjelasan Ustadz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, setiap kita mungkin ya punya masa lalu. Ya, masa lalu yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Cerita Wiyanti tadi itu juga kami juga merasakannya seperti itu. Apalagi kami ini sebagai keluarga menjadi sentral ya. Eh, Misalkan contoh kami ini misalkan rumah masa depan itu kuncinya kami yang pegang. Rumah masa depan itu maksudnya kuburan ya. Kami punya wakaf kuburan yang mana dari keluarga besar kami, dari kakek kami, anak-anaknya itu ada 22, itu eh, dikuburkannya di situ. Nah, kunci kunci kuburannya itu artinya kalau mau nguburin selalu menghubungi saya, itu ada di kami begitu. Nah, kisah yang smart yang tadi disampaikan Bu Yanti juga sama begitu ya. Eh, Marahan lah kalau ini tetangga, kalau kami ini masih saudaraan, masih encing-encing kami, masih paman bibi kami begitu. Marahannya begitu karena itu tadi dari orang tua kami begitu. Jadi kok nggak selesai-selesai. Tapi kami sebagai keturunannya tadi sama ya, tidak menganggap itu. Kita sudah maafkan. Bahkan sampai mereka membuat mengkasuskan ya, mengadukan ini ke penegak hukum yang ada dan kami jalani dan divonis kami bersalah gitu kan. Kita jalani nggak ada masalah gitu ya. Gak ada masalah, kita jalani sebagaimana vonis tersebut, kita jalani. Eh, Ketika mereka nggak ada, gitu ya, tetap ya, kita perlakukan sebagaimana mereka masih hidup. Kita sudah memaafkan, kita izinkan untuk dikubur di pemakaman keluarga, bahkan sebagai bentuk tadi yang menjalankan hadis ini ya biaya semuanya pemakamannya apa namanya tukang gali kuburnya kita bayari kita biayai semuanya begitu artinya tidak dikenakan kepada keluarga yang biasanya kan kalau untuk makam ini kan ada biaya kubur ada biaya dan lain sebagainya gitu nah ini kita eh, sebagai bentuk ya sedekah kami ya kalau kita kala dulu
bersalah ya kita mohon maaf dengan kita menanggung itu semuanya. Artinya apa? Kita tetap berlaku baik ya. Walaupun mereka berbuat salah ya, kita jangan membalasnya ya. Tapi yang kita balas adalah kebaikan, kebaikan. Jadi memang ada rasa kesal, apalagi tadi kalau di kami ini sampai sampai pada aparat menegakkan hukum gitu ya. Tetap kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya gitu ya. Keluarga mereka dekat dengan kami, setiap lebaran kita mengirimkan ya, mengirimkan. Biasanya juga kalau misalkan ada hajatan kami misalkan ini sebentar lagi mau penutupan pengajian. Ya, berkatnya kita selalu kirim. Ya, berkatnya selalu kirim. Jadi eh, eh, tidak setiap hari kita datang, tapi kebaikan-kebaikan yang kita misalkan punya hajatan, punya acara, ya mereka tetap kedapatan berkatnya gitu. Walaupun ya, mereka nggak balas kepada kita, nggak pernah ngasih pada kita, nggak usah dikasih nggak dikasih hitung-hitungan begitu. Tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Adapun misalkan tadi masalah ngobrol atau apa ini kan secara teknis saja, ya, secara teknis saja. Kan nggak harus setiap saat ngobrol begitu. Tapi bagaimana kita menguji ya rasa maaf, memaafkan kita dengan kita senantiasa memberi, senantiasa bahkan kalau memungkinkan kita doakan kebaikan buat mereka ya. Karena yang membolak-balikan hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikan hati. Kita mohon pada Allah ya, kita mohon pada Allah bisa jadi ya dengan mereka begitu, tapi kan belum tentu anak keturunannya. Nah, nanti anak keturunannya kalau kita doa dari saat ini, ya Allah ijabah, justru bisa jadi eh, bahkan bisa jadi mungkin bisa bisa besanan dengan tetangga kita tadi. Kenapa enak, kenapa tidak gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikan hati seseorang. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah bagaimana perlakuan mereka terhadap kita jangan kita balas dengan yang sama, tapi kita balas dengan yang terbaik dari kita. Ya, kita berikan doa, kita berikan hadiah dalam momentum-momentum khusus segala macam dan seperti itu. Itu terkait dengan tadi eh, tetangga ya, apalagi eh, orangnya nggak jauh dari rumah kita. Demikian Pak Yai. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama ternyata ada pertanyaan susulan. Tapi saya sedikit mempertegas saja, memang betul apa yang dikatakan Ustaz tadi. Kalau di dalam Asy-Syura itu disebutkan bahwa barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Nah, memaafkan dan berbuat baik ini di dalam ayat Asy-Syura 40 ini tidak diperintah akrab kembali, tidak. Tapi mendatangi ketika berduka, itu sudah perbuatan baik. Itu menunjukkan bahwa udah ada keikatan kekerabatan walaupun tidak ke akar kembali. Jadi memang kalau diperkirakan ingin diskusi ngobrol lagi seperti biasanya takut memicu masalah lagi, maka itu adalah sebetulnya adalah niat baik. Artinya bahwa untuk menjaga kekerabatan, yang pertama itu prinsipnya adalah memaafkan tidak harus selalu dekat. Memaafkan itu tidak harus dekat. Karena Allah memaafkan ikhlas, jadi tidak harus dekat. Kemudian berbuat baik, tidak harus akrab. Artinya berbuat baik itu harus, wah itu akrab banget, tidak. Kalau memang nanti akrab menimbulkan masalah lagi, memang sebaiknya dihindari. Kita tetap menjaga. Jadi niatnya adalah hanya untuk menjaga supaya ukhuwah Islamiyah, birrul walidain kita itu masih terjaga dengan baik. Kemudian menjaga jarak, tidak berarti memutuskan hubungan. Ini prinsip yang harus kita pahami dan kemudian mudah-mudahan kita semuanya juga paham dengan Asy-Syu'ara ayat 40 ini. Jadi memaafkan bukan berarti harus mengakrabkan kembali. Izin Ustadz, ini pertanyaan yang kedua dari Lanjutan, beliau. lanjutan. Iya. Nggak lanjutan. Saya udah Kami, baca, saya udah baca. oke, monggo, langsung dijawab Ya. saja Ustadz. Iya, kalau misalkan sebagaimana yang tadi tertulis itu ya, kita apalagi kita mau mendekati Ramadan ya, tarawih. Tapi sebelum untuk mendekati Ramadan, ini ajakan buat kita semuanya, buat saya pribadi juga, kita bermaaf-maafan, kita datang berkunjung silaturahmi kepada saudara-saudara kita, rekan kita, sejawat kita, eh, untuk kita minta maaf sebelum masuk Ramadan, sehingga kita masuki bulan Ramadan, kita bersih hati kita menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal-optimalnya.
Ya, Ramadan sekarang udah tanggal 9 ya, 9 atau 10 Sya'ban. Sebentar lagi 20 hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita masuk ke bulan Ramadan dengan sudah memaafkan semuanya, sudah bersilaturahmi, berziarah ke kubur segala macam, kita masuk ke bulan Ramadan dengan eh, paripurna. Nah, terkait dengan eh, tadi contoh di sini sholat tarawih ya, biasanya di masjid bareng-bareng, cuma karena kita ini menjaga gitu, menjaga supaya dosa dari mata atau lisan ini enggak. Berarti itu ada salahnya di dalam diri kita. Ya, tidak seharusnya kita mengomentari hal-hal yang sifatnya eh, apa namanya eh, kurang baik di ini. Misalkan tadi di sini karena orang kusut aja kita kadang-kadang nyeletuk. Nah, kadang yang nyeletuk ini yang kita kadang-kadang membuat kita merasa eh, tidak disukai oleh orang lain. Ya, berarti kitanya sendiri yang harus berubah. Ya, jangan jangan dengan begitu kita nggak mau berbaur gitu. Tapi eh, kita rubah dari eh, seni berbicara kita, ya. Yang tadi mungkin nyeletuk, nyelekit gitu, ya. Modelnya kayak saya juga gitu. Saya kadang-kadang kalau lagi ngobrol itu ya, nyelekit gitu juga. Sampai ada orang bilang nasihatin pada saya hati-hati dengan mulutmu gitu ya. Ya, setelah sejak saat itu sampai saat ini saya lagi belajar bagaimana juga kalau lagi bicara juga bicara yang baik-baik begitu ya. Masih belajar juga. Berarti masalahnya ada di diri kita, bukan di orang lain. Ya, ketika kita ya eh, kadang-kadang nyelekit, nyeletuk yang membuat orang lain menjauh daripada kita. Ya kita rubah diri kita. Dengan seperti apa? Ya kita latihan. Kita akui bahwa kita salah, kita belajar untuk memperbaiki kesalahan kita. Ya, kalau kita nggak mau sholat tarawih di masjid atau musola di kampung, ya kita mencoba untuk mencari tempat yang lain. Ya, boleh aja tarawih di rumah. Cuma kan orang akan bertanya, ya ini kan orang eh, tarawih walaupun sunnah, tapi kan hanya ada di bulan Ramadan. Kenapa nggak kita lakukan bersama-sama begitu? Cuma kalau misalkan pertanyaannya apakah itu memutus silaturahmi, tergantung niat kita. Ya, kita ini melakukan itu untuk memutus atau tidak. Ya, ya makanya untuk tidak dianggap memutus silaturahmi ya udah kita tetap melaksanakan sholatnya bersama-sama di masjid, di musola, di kampung kita. Sekaligus kita memperbaiki pola interaksi kita dengan tetangga, dengan masyarakat, begitu. Sehingga kita uh, jadi tahu, gitu ya. Jadi tahu nggak ada masalah orang menyebut kita bagaimana-bagaimana, ya tadi kan disampaikan, ya kita merasa uh, anggap aja berlalu seperti itu. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Tadi katakan sholat tarawih Ustaz nggih, di rumah. Alhamdulillah, memang sholat sunnah sifatnya di rumah itu boleh dan sah. Nah, ini melandaskan pada hadis Bukhari Muslim. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat wajib. Nah, makanya tapi Ustadz tadi katakan bahwa lah sholat tarawih itu setahun cuma sekali akan mengikat kekerabatan silaturahim bila dilakukan di masjid. Menunjukkan kekerabatan, keumatan dan sebagainya. Tetapi bila tadi istilahnya ada hubungan silaturahim tidak tergantung dari niat benar memang. Jadi di masjid juga berpahala, di rumah juga berpahala. Ini untuk sholat sunnah dasar hukum dari hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah usai untuk membahas dua hadis dari bab 42 ini. Alhamdulillah kita semakin matang bagaimana melakukan ukhuwah Islamiyah kita, berbakti kepada orang tua, menjalin tali silaturahim, dan bahkan kemudian diperpanjang lagi pada bab 42 adalah bagaimana lebih tingkatan lagi adalah untuk berdalam terkait dengan hubungan ukhuwah Islamnya kita. Birrul walidain kita hanya tidak sekedar pada hubungan saudara, tetapi kerabat, tetangga dan sebagainya akan kita kupas tuntas pada bab 42 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah sebelum kita puasa kita sudah tuntaskan bab 42 Ustadz ya. Dan nanti ketika puasa rencana kami adalah kajian tematik yang nanti berkaitan dengan keramadanan, dan akan kita berikan judul dan kita sampaikan berikutnya di dalam grup
KIS. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekarang yang belum bergabung pada KIS mungkin bisa kita masukkan di link KIS. Mudah-mudahan mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan informasi selanjutnya. Demikian kira-kira perjumpaan pada hari ini kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya kami mengingatkan kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami menerima donasi untuk infak dan sedekah untuk pembinaan yayasan yatim piatu kita. Bukan untuk operasional kajian ini. Sama sekali tidak pernah kita gunakan dan kita akan salurkan kepada pembinaan untuk jamaah yatim piatu yang perlu pendidikan, perlu perhatian secara ekonomi, kemudian kita memberikan santunan dari pihak-pihak lain yang membutuhkan. Jadi jangan berhenti bersedekah, kami siap membantu untuk menyalurkannya. Demikian Ustadz, terakhir mohon dipimpin untuk doa bersama. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jelas. Insya Allah doa kita dijabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada bab 42 ini. Pertemuan insya Allah dua kali pertemuan lagi sebelum puasa kita bisa tuntaskan dan insya Allah kami mengundang kembali Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam kajian ini dan melanjutkan lebih bermakna kembali untuk mendalami tentang silaturahim yang lebih dalam. Saya selaku moderator dan pengurus kajian ini mewakili teman-teman. Mohon maaf atas segala kelemahan salah. Saya akhiri subhanakallah wa bihamdika سبحانك asyhadu اللهم an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وبحمدك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu semua Waalaikumsalam yang warahmatullahi hadir. wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada Kamis minggu depan. Matur Insyaallah. sun. Oke. Oke.